wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Riyandi. Di sini saya selaku Pemandu Museum Palagan Bojong Kokosan. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya akan menemani kunjungan Bapak Ibu semuanya untuk melihat-lihat ada apa aja di Museum Palagan Bojong Kokosan ini. Ternyata di Museum Palagan Bojong Kokosan ini menyimpan sejuta cerita yang sangat luar biasa. Di sini tersimpan bukti-bukti sejarah bahwasanya gigihnya masyarakat Sukabumi dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, tidak hanya sejarah nasional yang mencatat luar biasanya peristiwa Bojong Kokosan ini, namun sejarah internasional juga mencatat bagaimana luar biasanya pertempuran Bojong Kokosan ini. Kenapa bisa demikian? Kenapa pertempuran yang ada di kota kecil di Indonesia bisa tercatat oleh sejarah dunia? Nah, kita akan ungkap kenapa itu bisa terjadi. Ini adalah rentetan dari peristiwa yang luar biasa, yaitu Perang Dunia Kedua, akhir-akhir Perang Dunia Kedua, yang pada waktu itu negara yang menjajah bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka, yaitu Jepang. Ternyata Jepang sebagai negara yang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua yang pada waktu itu dimenangkan oleh pihak sekutu. Nah, terjadilah pada tanggal 24 Juli sampai 2 Agustus, yaitu deklarasi Potsdam, yang mana isi deklarasi tersebut memberikan ultimatum kepada Jepang yang pada waktu itu masih menjajah di Indonesia untuk segera menyerah kepada sekutu. Dan terjadilah pengeboman yang luar biasa yang sudah diketahui oleh banyak orang pada tanggal 6 dan 9 Agustus, berselang hanya 4 hari setelah deklarasi Potsdam tersebut, yaitu pengeboman di 2 kota besar di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki. Dan otomatis Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Jepang mulai kalah kabut, kebingungan karena sudah kalah dari Perang Dunia yang Kedua, begitupun dibom negaranya. Dan terjadilah atau menyerahlah Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 tersebut. Nah, di momentum itulah cerdiknya bangsa Indonesia, cerdiknya para pejuang bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Terjadilah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi sangat cerdik sekali para pejuang bangsa kita terdahulu itu, memanfaatkan kemelut dunia, memanfaatkan momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Selang 3 hari setelah itu, 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa langsung menikmati kemerdekaan secara seutuhnya, karena sekutu yang pada waktu bekerja sama dengan Belanda, tentara Nika, dan ada tentara bayaran namanya tentara Gurkha, pada waktu itu membuat perjanjian civil agreement yang isinya bahwasanya sekutu, dalam hal itu Inggris, akan mengakui kedaulatan Jepang atas Indonesia. Jadi setelah itu Belanda serasa membuat atau mendapatkan angin segar karena akan kembali mendapatkan atau ingin kembali menjajah Indonesia yang padahal sudah lama sekali menjajah di Indonesia. Nah, pada saat itulah Belanda sudah siap-siap ingin kembali ke tanah air untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Dan otomatis tentara Inggris setelah sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua, tentara Inggris mendapatkan misi internasional yang disebut dengan misi Rafi. Nah, misi tersebut adalah untuk melucuti dan mengembalikan tentara Jepang yang masih ada di Indonesia dan para interniran yang ada di Indonesia. Nah, memberitakanlah sekutu di Singapura lewat radio Singapura bahwasanya sekutu akan kembali ke Indonesia, tapi tidak akan mencampuri sedikit pun politik dalam negeri Indonesia, hanya akan mengembalikan tentara Jepang dan para interniran yang ada di Indonesia. Tetapi ternyata sekutu mendusta sekali kepada bangsa Indonesia. Diketahuilah oleh para TKI dan para pejuang, sekutu datang di Indonesia ternyata diboncengi oleh tentara Nika dan Gurkha. Nah, pada saat itulah terjadi pertempuran di Surabaya 10 November 1945 yang sangat luar biasa, tercatat dalam sejarah Indonesia. Itu awal mulanya sekutu datang ke Indonesia, ternyata diboncengi atau memboncengi tentara Nika dan Gurkha. Jadi otomatis para pejuang bangsa Indonesia dan para TKR terkhusus masyarakat luas Indonesia sangat kecewa sekali dengan tindakan sekutu.
Nah, ternyata di Bandung juga terjadi pergolakan. Inilah latar belakang terjadinya peristiwa Bojong Kokosan, supaya Bapak Ibu sekalian mengerti bagaimana sih kok terjadi Bojong Kokosan. Tidak semena-mena langsung terjadi perang atau sekutu langsung konvoy di jalan antara Bogor, Sukabumi, Cianjur. Tidak semena-mena seperti itu. Tetapi ini adalah efek atau imbas dari peristiwa Cikampek pada saat itu tanggal 21 November 1945. Tentara sekutu ingin memberikan perbekalan tentara perang kepada ke Bandung dan memberikan bantuan. Tetapi saat melakukan perjalanan dihadang oleh resimen atau TKR dari Cikampek yang pada saat itu dipimpin oleh Letnan Priyatna. Nah, Priyatna tidak semena-mena langsung mencegat atau menghadang, bertanya terlebih dahulu kepada mereka pihak sekutu. Loh, kok Anda bisa sampai di sini? Inti percakapannya seperti itu. Kok Anda bisa berjalan lewat rel kereta api untuk ke Bandung? Mana surat izin dari pemerintah Indonesia? Kok tidak diberitahukan kepada TKR seperti itu? Dan ternyata dengan sangat sombong dan karena mereka merasa negara yang memenangi Perang Dunia Kedua, mereka langsung, untuk apa? Saya negara yang memenangi Perang Dunia Kedua, untuk apa? Surat izin. Jadi seolah-olah mereka menantang dan terjadi pertempuran di situ, menewaskan semua tentara sekutu yang akan mengantarkan perbekalan tersebut, hanya menyisakan 4 orang yang dijadikan tawanan. Setelah mendengar berita tersebut, akhirnya markas besar sekutu membuat rencana lain, ingin merubah jalur yang asalnya jalur Cikampek lewat kereta, sekarang akan berubah jalur karena dianggap lebih aman, yaitu jalur Bogor, Sukabumi sampai Cianjur perbatasan Bandung untuk mengirimkan perbekalan dan bantuan ke Bandung. Tetapi itu didengar pula oleh TKR yang ada di Sukabumi, didengar oleh TKR yang ada di Jawa Barat. Pada waktu itu pimpinan Panglima Komandan Resimen Bapak Didi Kartosasmita yang pada itu menjabat sebagai Panglima Komandan Resimen Jawa Barat ternyata sudah memberikan kebijakan kepada seluruh pimpinan resimen yang ada di seluruh wilayah Jawa Barat untuk bebas melakukan kebijakan apapun. Dan pada saat itulah pimpinan Resimen 3 yaitu Bapak Edi Sukardi memerintahkan kepada anggota dan para pejuang lainnya terdiri dari laskar-laskar seperti Laskar Hizbullah, Barisan Benteng untuk melakukan penghadangan atau menghadang lajunya perjalanan yang akan oleh sekutu ke Bandung tersebut. Dan direncanakanlah hal tersebut dinamai dengan nama memukul ular berbisa. Nah, kenapa disebut memukul ular berbisa? Karena kita ketahui jalur dari Bogor sampai Cianjur atau sampai Bandung, perbatasan Cianjur itu terlihat seperti ular meliang-liung. Nah, dengan cerdiknya juga Bapak Edi Sukardi itu akan membuat rencana yang sangat luar biasa, tidak akan diketahui oleh para sekutu, yaitu tidak mungkin, kata Bapak Edi Sukardi itu, memukul dari kepalanya karena akan sangat luar biasa sulitnya. Karena pada waktu itu konvoi yang kurang lebih panjang 12 km sangat luar biasa, banyak tentara sekutu, tentara Nika, tentara Gurkha, bahkan di sebanyak 150 truk dan diapit atau diawasi oleh pesawat kerajaan Inggris, pesawat Royal Air Force yang pada saat itu yang nantinya akan menyerang Cibadak. Tapi Indonesia punya misi, punya rencana yang sangat luar biasa, yaitu dipukul tempuknya terlebih dahulu. Yang sudah kita ketahui bersama, atau Bapak Ibu bisa lihat ke belakang di sana, ada tikungan luhur yang diapit oleh 2 tebing, selatan dan utara. Nah, itulah yang menjadi titik utama penyerangan supaya pihak sekutu atau dan tentara yang lainnya bisa terdiam, dan pada saat itulah dilakukan penyerangan dengan nama taktik hit and run. Jadi sudah diserang langsung lari untuk menyelamatkan diri, karena persenjataan Indonesia atau pada saat itu masyarakat Sukabumi sangat terbatas. Itu pun persenjataan yang ada adalah hasil rampasan dari tentara Jepang, hanya sedikit. Jadi hanya menggunakan taktik itulah yang dianggap akan sangat luar biasa menekan tentara sekutu. Dan terjadilah pertempuran 9 Desember 1945 yang sangat luar biasa, yang kita kenal dengan peristiwa Bojong Kokosan. Pertempuran Bojong Kokosan atau perang konvoi, orang luar bisa mengenal dengan perang konvoi, karena perang terjadi pada saat tentara sekutu konvoi yang sangat luar biasa panjangnya sekitar 12 km. Nah, disitulah mulai terjadi peperangan baku hantam dan senjata yang luar biasa dari bangsa Indonesia seperti bambu runcing, ranjau darat. Di Museum Panagan Bojong Kokosan. Museum Panagan Bojong Kokosan sendiri merupakan museum pertama
yang pernah menjadi saksi bisu terjadinya perang Bojong Kokosan tahun 1945, tentunya di 9 Desember. Museum ini merupakan Museum Palagan Bojong Kokosan ini terdiri dari kata pak dan berakhiran an, yang merupakan laga. Di sini adalah medan laga yang menjadi tempat terjadinya peristiwa Bojong Kokosan. Museum Bojong Kokosan ini memiliki luas wilayah 25.000 meter persegi, yang mana 5.000 meter merupakan area parkir, 10.000 meter merupakan area hutan lindung, dan 10.000 merupakan tempat museum, patung, monumen, tempat berkemah, dan kantor serta perpustakaan. Baik, di depan saya di sini sudah ada koleksi yang di Museum Palagan Bojong Kokosan ini. Ini adalah senjata yang digunakan ketika masa perang terjadinya Museum Palagan Bojong Kokosan ini berperang tentunya. Dan di sebelah kanan juga merupakan alat-alat yang memang digunakan pada saat itu, serta di belakang saya merupakan diorama-diorama yang menceritakan dari pertama terjadinya perang di Bojong Kokosan ini. Untuk Bapak dan Ibu sekalian barangkali ingin melihat terlebih dahulu sambil saya menjelaskan mengenai diorama yang tertera, bisa Bapak dan Ibu tanyakan kepada saya. Silakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan jelas terlebih dahulu. Untuk diorama pertama merupakan diorama ketika pengibaran Saka Merah Putih di alun-alun Kota Sukabumi yang ketika pengeboman berlangsung, serta di sebelah kiri saya ada para pejuang yang gugur. Total pejuang 28 orang, 26 orang yang dikenali serta 2 orang yang tidak dikenali. Di samping kiri saya pula di sebelah pojok ada pakaian yang mana merupakan pakaian ketika nikah dan burka ke Bojong Kokosan ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Muhammad Gimnastia, mahasiswa asal Bandung yang alhamdulillah pada hari ini berkesempatan menjadi pemandu di Museum Palagan Bojong Kokosan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di areal historial Palagan Bojong Kokosan. Selama 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan sedetail mungkin mengenai areal Palagan Bojong Kokosan serta sejarah pertempuran Bojong Kokosan sendiri. Oke, baik. Bojong Kokosan sendiri memiliki beberapa fasilitas. Di antaranya di sebelah sana bisa dilihat sendiri oleh Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Di sebelah sana itu ada masjid, lalu ada kantor UPT, ada juga monumen, dan juga perpustakaan museumnya sendiri, serta di sebelah sana, di sebelah kanan saya itu ada hutan lindung Palagan Bojong Kokosan. Dan sekarang pada siang hari ini kita berada di Museum Palagan Bojong Kokosan, di mana museum ini memiliki beberapa koleksi benda histori yang mana benda-benda ini itu bekas peninggalan pertempuran Palagan Bojong Kokosan. Di museum ini terbagi menjadi 2 ruangan. Ruangan pertama itu memiliki koleksi, bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Di sebelah sini ada senapan laras panjang, ada juga topi-topi yang digunakan oleh para tentara pada pertempuran Bojong Kokosan, dan ada juga replika-replika baju yang digunakan oleh para tentara yang bertempur pada pertempuran Bojong Kokosan. Dan sebelah sini juga ada pedang-pedang
Seperti itu. Lalu masuk ke area ruang 2. Di sini bisa dilihat sendiri oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini itu ada 7 diorama yang masing-masing saya berikan judul. Di diorama pertama itu ada penyusunan rencana, dan di diorama yang kedua itu ada musyawarah dan melakukan tindakan. Yang ketiga, di diorama ketiga itu ada perampasan senjata di Desa Cirohani, dan yang keempat itu ada pemukulan bola berbisa. Yang diorama yang kelima itu ada pemboman di Kecamatan Cibada. Yang keenam itu ada pengevakuasian jenazah dan korban, dan yang terakhir di diorama yang ketujuh itu ada penguburan. Oke, baik, untuk sejarahnya setelah berhentinya Perang Dunia Kedua, Jepang pun merasa Jepang pun menyerah kepada sekutu dengan nama perjanjian Civil Fire Agreement, di mana pada perjanjian ini sekutu itu telah mengetahui kedaulatan tentara Belanda di Indonesia sendiri, seperti itu. Lalu sekutu pun mendapat misi untuk mengusir para tentara Jepang yang ada di Indonesia. Namun pada misi mungkin bisa diceritakan kisahnya sebelum terjadinya pembebasan atau sudah? Oke, baik. Tadi Bapak menanyakan ada yang oke. Yang 18 Bapak Aping Tali Prajurit TKR. Yang jelasnya Bapak Aping Talib sendiri itu gugur pada pertempuran melawan sekutu ya, pada tanggal 9 Desember atau kita kenal dengan pertempuran Bojong Kokosan. Terus tadi Bapak menanyakan sebelumnya Bapak Talib sendiri pernah ikut serta dalam pertempuran jembatan apa tadi? Tanjakan Majeres. Nah, untuk itu nanti kita kupas lagi Pak, karena itu tidak ada di bahasan yang saya baca gitu Pak, karena mengingat waktu yang cukup singkat gitu. Untuk kurang lebihnya nanti kita bisa berbicara di belakang setelah ini Pak, seperti itu. Baik, ada lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, saya mau tanya. Baik. Tadi ada patung 5 ya di sana, menceritakan tentang apa tadi, tentang patung 5 yang tadi. Patung yang di sebelah sana Pak, itu ikon dari panitia 5. Jadi ada kaitannya dengan diorama yang ada di museum. Ada kaitannya Pak? Dengan diorama nomor berapa? Diorama nomor 2. 2. Iya, betul. Selain di dalam, ada di luar juga yang menceritakan tentang itu. Ada juga Pak, di luar ada yang menceritakan kalau di Selain patung. selain patung, ada juga Pak di sebelah sana relief di atas. Apa itu? Kurang lebih sih menceritakannya sama seperti ini Pak. Dan untuk relief sendiri itu diresmikannya pada tanggal 9 Desember 2006 oleh Bapak Gatot. Nah, seperti itu Pak. Apa Bapak Gatot itu? Bapak Gatot itu, kalau yang saya baca itu adalah
Gubernur Jawa Barat, Pak. Pada saat itu. Oh, Gubernur Jawa Barat. Iya. Meresmikan Palagan Bojong Kokosan Peresmian Palagan Bojong Kokosan itu pada tanggal 13 Oktober 1992 oleh oleh gubernur yang menjabat pada saat itu, Pak. siapa itu? Bapak Mehmet. Ya, seperti itu. Ya. Kalau di sana ada talang. Talang itu kalau kaitannya dengan sejarah Bojong Kokosan seperti apa? Oke. Apakah itu masih milik Palagan? Areanya masih area Palagan atau gimana? Atau bagaimana? Oke, baik. Kaitannya talang yang ada di sana atau kalau kita lihat dari daerah, misalkan kita pergi dari daerah Parungkuda, itu ikonik banget kan, Pak, gede gitu kan. Kaitannya dengan pertempuran Palagan Bojong Kokosan. Jadi pada saat itu talang tersebut selain digunakan sebagai aliran air, juga sebagai penghubung antara tebing sebelah kanan dan tebing sebelah kiri. Jadi penghubung di mana prajurit-prajurit itu melewat atau berlari gitu untuk berpindah tempat. Seperti itu, Bapak. Cukup. Oke, cukup sekian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian atau bisa disebut dengan Adrian. Saya pemandu Museum Palagan Bojong Kokosan ini. Museum Palagan Bojong Kokosan ini memiliki 3 area, yaitu area pertama yaitu area parkir dengan luas 5.000 meter persegi yang ada di antaranya kedai-kedai, masjid, dan toilet. Area yang kedua yaitu area monumen dengan luas 10 meter persegi yang diantaranya ada berupa perpustakaan, ruang diorama, relief yang di belakang, dan yang di lapangan patung panitia 5. Yang ketiga yaitu area hutan lindung. Area hutan lindung ini memiliki beberapa fasilitas area, yaitu yang utama adalah gazebo, panggung terbuka, hutan camping ground, dan toilet khusus. Menurut buku yang saya baca, Palagan Bojong Kokosan ini didirikan pada tahun 1992 oleh Bapak Yogi Suwardi Memet. Bapak Yogi Suwardi Memet adalah Bapak Gubernur pada masa saat itu. Sejarah Bojong Kokosan ini adalah sejarah yang paling besar, termasuk sejarah yang tercatat sangat kuat, tercatat sangat besar di sejarah-sejarah lainnya. Sejarah pertempuran Bojong Kokosan ini, di antaranya ada sejarah peristiwa lain seperti memiliki 2 periode sejarah, yaitu yang pertama yaitu sejarah peristiwa Bojong Kokosan di tanggal 9 Desember 1945, dan yang kedua adalah sejarah peristiwa Bojong Kokosan di tanggal 10 Maret sampai 24 Maret 1946. Sejarah peristiwa Bojong Kokosan. Kedatangannya pihak sekutu yang juga tentara bayaran Gurkha dan pasukan Belanda yang tersebut nikah Netherlands ini Civil Arrangement. Dan kita bisa lihat itu beberapa seragam para tentara Indonesia itu pada 17 Agustus 1945 setelah Bapak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa pengibaran bendera merah putih pertama kali di Indonesia 1 Oktober 1945 bertempat di Victoria Park di Lapang Merdeka Kota Sukabumi? Karena dalam masa itu, dari sulitnya mencari informasi atau menggali informasi, jadi lambatnya kita ada pengibaran bendera merah putih, dan ada juga tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kita langsung saja ke diorama sketsa selanjutnya. Sekali lagi. Kehadiranmu Tuhan.
Di dalam kesunyian tiba, tergugurlah kembali kenangan yang masih hilang. Bertempuran di bojong kokosan, suara berdesing peluru tiadakan mengitarinya. Bergelcoranlah semangat juang yang membara demi kemerdekaan abadi. Kini kau pergi meninggalkanku sendiri, senji hatiku tak terkira. Siapa lagi pahlawan pembela bangsa yang kan membela tanah pusaka? Di bawah terangnya pelita, aku datang untuk berdoa. Tenanglah arwahmu di pangkuan yang kuasa, pahlawanku pembela negara, pahlawanku pembela negara. Terima kasih. Saya membawa sebuah yang saya hormati Bapak PLT Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpora Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Kepala Seksi Kesenian kebetulan hadir Disbudpora Bidang Kebudayaan Disbudpora Kabupaten Sukabumi, para dewan juri, hadirin sekalian, adik-adik yang kami banggakan. Di sini akan saya laporkan mengenai pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah hari ini bisa kami selesaikan untuk tahap lomba. Dasar daripada kegiatan ini adalah dari program kegiatan publik yang dianggarkan oleh dana alokasi khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Museum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan publik yang biasa yang antara lain kami laksanakan sekarang setelah kemarin kita melaksanakan lomba desain, sekarang adalah lomba pemandu. Sebenarnya di sini kami harapkan sekali lagi kita akan mendapatkan next pemandu. Banyak sekali pemandu di sini itu lebih bagus. Lahan di sini sangat besar sekali. OPLT Bukabit butuh banyak pemandu. Banyak sekali mulai dari generasi angkatan-angkatan yang datang ke sini. Alhamdulillah dari mulai kegiatan pelaksanaan pendaftaran sampai hari ini pelaksanaan kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan dan sudah bisa diambil juara-juara yang sudah ada di dewan juri. Selamat untuk kepada mereka yang hari ini mendapatkan juara. Untuk yang belum berkesempatan untuk mendapatkan juara juga, bahasa pemandu itu banyaklah luas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kabid Kebudayaan
Jadi perlu diketahui Ibu Kabid Kebudayaan itu membawahi 3 seksi. Tadi sudah disebutkan Pakasi Muskala, Museum dan Pembakaran. Bukan tidak mungkin yang kami ya nanti ke depannya selain museum juga keperbakaran ini juga harus ada pemandu Pak Jajang ya. Mungkin itu salah satu PR kita nanti. Lalu kasih kesenian yaitu Pak Toto. Lalu satu lagi ini nggak hadir yaitu kasih jarahnya Pak, yaitu sejarah dan nilai tradisi. Yang terhormat juri, dewan juri, yang terhormat panitia eksternal maupun internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kepada para peserta juga dan orang tua yang mengantar juga, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini, kalau tadi Bapak kesininya diiringi oleh hujan rintik-rintik, tapi sesudah sampai Bojong Kokosan alhamdulillah cerah, sore hari cerah, yang mana kalau Bapak menyebutnya ini ya semacam silaturahmi karena peserta itu dari berbagai kecamatan. Mudah-mudahan nanti akan ada peserta dari 47 kecamatan ya Pak Jajang ya. Mungkin sebagian sekarang mewakili gitu. Ucapan terima kasih saya dari lembaga dalam hal ini institusi Disbudpora tadi sudah saya singgung, kepada panitia eksternal dan internal yang mana dengan begitu seriusnya dari mulai lomba desain poster Bojong Kokosan sampai dengan acara kegiatan yang kedua ini yaitu lomba pemandu Museum Bojong Kokosan secara gotong royong dan sangat benar-benar memiliki sehingga acara ini berjalan dengan sukses ya Bu Kabid ya. Alhamdulillah menyediakannya juga. Lalu kedua, ucapan terima kasih kepada para peserta yang mana pada kegiatan mulai kemarin sebetulnya ya itu alhamdulillah diberikan kesehatan yang mana perlu kita ketahui juga, mungkin juga sudah disinggung oleh pada waktu pembukaan atau yang lainnya bahwa sebetulnya di Kabupaten Sukabumi ini masih PSBB, walaupun terakhir kemarin Pak Jajang Bu Kabid itu PSBB tanggal 26 juga perlu diketahui oleh budaya dan para juri serta para peserta semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan lomba untuk lomba apa namanya sebutnya pemandu wisata, pemandu museum. Ya, jadi memang dari tim juri alhamdulillah kita puas dengan hasil para peserta. Di satu sisi banyak para peserta yang sudah ada perbaikan karena kunci yang pertama dalam memandu adalah adanya keberanian. Semua saya lihat tidak ada yang grogi sama sekali. Itu salah satu modal utama. Jadi dalam memandu museum ini pengetahuan pertama otomatis pengetahuan sejarahnya ya. Jadi di sini ada pengetahuan sejarah yang kami nilai. Yang kedua tentu public speaking ya. Jadi itu mungkin sebelum kami nanti bacakan hasilnya,
sedikit kita ulas dulu ya. Ini harus menjadi ilmu karena apa yang kita lakukan di sini adalah pertama kita menyerap nilai-nilai kepahlawanan, terutama dalam peristiwa Bojong Kosan. Saya ada sedikit cerita karena saya pernah meneliti ada salah satu korban yang tidak termasuk di sini, namanya Aminta Azmali, sekarang jadi nama jalan. Saya berbicara dengan kakaknya. Jadi Aminta Azmali itu adalah anak sekolah teknik kelas 2. Jadi umurnya sekitar 13-14 ya. Nah, beliau ikut perang itu meminta izin ke ibunya karena kalau sebelum merdeka saya nggak akan pulang, karena begitu. Akhirnya diberikan izin, ikutlah perang ke sini. Konon menurut rekannya, jadi ada ibunya itu tidak tahu bagaimana hasil perang itu, cuma rekannya pulang, namanya Adam, pulang ke ibunya dan membawa bajunya. Jadi ternyata si Aminta ini terkena senapan mesin sehingga hancur lebur ininya, terburai ususnya, dan yang tersisa itu salah satunya adalah bajunya. Jadi di dalam saku bajunya sama ibunya dilihat di dalamnya itu hanya ada satu kresek kecil kantong plastik, isinya adalah garam dan cengek, lombok ya. Jadi selama berperang itu mereka ternyata hanya membawa bekal makanan lauknya itu hanya garam dan cengek. Jadi makannya apa aja, artinya mereka jauh lebih susah hidupnya dulu, tapi usahanya sangat kuat. Makanya saran saya yang pertama, dalam urusan pandu memandu ini, satu, tidak boleh ada yang baper. Nah itu kuncinya. Kalau Anda memandu, orang itu nanyanya aneh-aneh deh. Ada yang nanya pakaian, nanya apa dan sebagainya. Kadang-kadang kita jadi juru potret gitu, orang pengen potret mulu gitu. Nah itu beberapa hal. Kemudian yang kedua yang kami evaluasi adalah dari segi intonasi ya. Artikulasi itu adalah kejelasan bicara. Nah itu mohon semuanya dilatih karena ini bukan akhir dari sebuah lomba, sebetulnya masih jauh gitu, banyak akan ada lagi, termasuk ke karir yang akan dihadapi semua. Itu perbaiki artikulasinya, cara melatihnya mudah. Jadi silahkan, biasanya kan di depan cermin ya, bicara direkam dan sebagainya, tapi coba bicara dengan lidah tekan ke atas. Itu bicara yang banyak seperti itu, katanya itu akan memperbaiki artikulasi. Kemudian gestur dan sebagainya nanti perhatikan kalau mau latihan, misalkan sering goyang-goyang atau apa. Bahwa tadi Kang Irma sudah menyampaikan siapa yang berjuang dalam peristiwa Bojong Kokosan yang berumur berapa tadi 13 tahun ya. Karena ini peristiwa adalah peristiwa yang sangat lebar sekali, yang sangat luas sekali, bukan hanya para politikus atau para intelektual yang bergerak dalam peristiwa Bojong Kokosan, tapi semua lapisan masyarakat ikut berperan. Nah inilah yang menjadi esensi yang sangat besar untuk cerita peristiwa Bojong Kokosan. Nah untuk selanjutnya nanti grup pemandu museum ini akan kita kelola bukan hari ini saja. Kang Irman selaku senior dalam pemanduan wisata sejarah di Kabupaten Kota Sukabumi yang bergerak di bawah Yayasan Dakuran Kipatek ya. Kita akan sharing terus ya. Mungkin Kang Irman ini punya kegiatan setiap minggunya untuk berkeliling atau napak tilas ya. Nah kita akan coba mengajak adik-adik untuk ikut dalam pembinaan Kang Irman. Kita bekerja sama dengan yayasan tersebut agar kita punya kegiatan selanjutnya bukan hari ini saja. Makanya mohon izin jangan keluar dulu dari grup ya. Kita update kegiatan-kegiatan di Palagan. Segitu saja. Overall semuanya bersemangat, baik, semangatnya sangat hebat, apalagi dengan tadi intonasi Allahu Akbar dengan peran seperti, karena dulu seperti itu memang ya. Kita lanjut ke pembacaan pemenang lomba pemandu Museum Palagan Bojong Kokosan tahun 2020. Juara harapan 3 dengan nilai total 81,3 diraih oleh fotografer Pucia Nur
Yamin. Iya, selamat kemudian pemenang 3. Iya. Kurang tepat, Pak ya? Iya. Enggak, nanti ada itu dulu. Iya. Ya, Pak, silakan. Lanjut. Iya. Juara harapan 2 dengan nilai total 82,3 diraih oleh Rizky Alfiansa. Iya, Rizky Alfiansa. Oh iya. Rizky Alfiansa Firdaus. Selanjutnya, juara harapan 1 dengan nilai total 84,3 diraih oleh Agung Gumelar. Agung Gumelar di sini ada 2 ya. Nomor undian berapa? Nomor undiannya tidak dicantumkan di sini. Ya, di sini ada 2. Agung Gumelar itu yang terakhir, yang kedua terakhir. Ya. Yang tampilnya sama yang pertama. Ya, sama yang pertama. Agung Gumelarnya ada yang kedua. Nomor urut. Iya, nomor urutnya nih. Siap. Nomor urutnya, nomor urut. Mana Agung Gumelar? Agung Gumelar ngacung. Satu lagi. Oh iya, itu ada 2. Pak ingat atau Nomor tidak? urut 18. Iya, Agung Gumelar nomor 18. Tampil pertama pada hari ini. Ya. Lanjut, juara 3 Juara 3. dengan nilai total 87 diraih oleh juara 3 diraih oleh Muhammad Diko. Iya, Muhammad Diko. Iya. Selanjutnya, juara 3 Juara 2. Iya, juara 2. Iya. Juara 2 dengan nilai total 88,3 diraih oleh Indah Sri Mulyani. Iya, Indah Mulyani. Bukan Sri Mulyani, Sri Mulya. Sri Mulya. Iya, tidak pakai ni ya? Iya, tidak Sri Mulya. Saya mengidolakan Sri Mulyani. Ya, iya. Saya mengidolakan Anda. Selanjutnya, ini yang paling ditunggu. Iya. Ya, ini yang paling ditunggu. Juara 1 Iya, juara 1 dengan nilai total 92,3 diraih oleh Iya, juara 1 konsekuen ya, harus tampil 5 menit di depan. Juara 1 siap-siap. Juara 1. 2, 3. Rani Nur. Oh iya, Rani Nur Alfianingsi. Bukan? Oh, bukan. Iya, maaf. Oh iya. Ini ya. Ya, ini. Demikian berita acara penilaian lomba pemandu Museum Palagan Perjuangan 1945 Bojongkokosan. Ini kami buat dan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggukan. Iya. Sukabumi 27 Juni tahun 2020, Dewan Juri Ketua Irman Firmansyah, anggota 1 Imas Sudiarti SPD, Budaya dan Diskutora Kabupaten Sukabumi, Ibu dan Bapak yang dari hari technical meeting menemani kita semua, Dewan Juri yang senantiasa mendampingi kita dan seluruh rekan-rekan yang saat ini hadir. Tentunya kalian menjadi support system saya untuk senantiasa mengulik dan memanfaatkan kesempatan yang difasilitasi oleh Diskutora Kabupaten Sukabumi. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu selama 5 menit, mungkin waktu yang cukup lama dalam posisi yang sangat gemetaran dan antara tidak percaya ketika melihat teman-teman yang memang luar biasa, namun Allah memberikan kepercayaan untuk mensyukuri kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak panjang lebar teman-teman semua, hanya sedikit memberikan semangat untuk senantiasa menebarkan kebaikan. Kita adalah seorang pemuda, tentunya pemuda adalah kekuatan, pemuda adalah harapan.
di mana bangsa ini adalah tanggung jawab dari kita selaku pemuda bangsa Indonesia. Ketika kita tidak memiliki kepedulian, maka bangsa kita akan kehilangan jati diri. Siapa yang akan membawa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita, pemuda bangsa Indonesia. Dan diambil dari Museum Palagan Bojong Kokosan ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bahwasannya Sukabumi memiliki wadah loh yang menjadi saksi bisu peristiwa heroik yang begitu berkesinambungan antara satu dan lainnya terjadi di Sukabumi. Ini harus menjadi satu kebanggaan. Kita dilahirkan di tanah ini, Sukabumi, itu ada nenek moyang yang di belakang kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan senantiasa saya selalu tertegun ketika datang ke Bojong Kokosan, tepatnya mengenal Bojong Kokosan itu pada tahun 2014 ketika masa transisi SMP ke SMA. Oh ini ya Museum Palagan tuh dulu tidak seperti ini, masih baca karang lah bahasa Sundanya. Hanya dari tahun ke tahun mengalami bener penilaian pertama kok gini gitu ya, tapi tahun ke tahun mengalami perubahan yang signifikan dan itu luar biasa. Jadi ada daya tarik dari masyarakat untuk mengunjungi museum. Apa yang menjadi daya tariknya di sana? Tertulis sebuah pernyataan dari para pejuang. Tidak ada sebuah kebanggaan dari pejuang ketika perjuangannya tidak dilanjutkan oleh bangsanya sendiri atau generasinya. Nah, di sana menjadi pecutan untuk kita semua bahwa perjuangan para TKR, mungkin para pejuang, itu tidak akan ada apa-apanya ketika kita tidak melanjutkan lagi. Nah, teman-teman semua, dengan adanya lomba ini mungkin menjadi harapan untuk Disputpora umumnya dan khususnya untuk Disputpora dan umumnya untuk Kabupaten Sukabumi. Museum Palagan sebagai wadahnya dan kita sebagai asetnya. Mengapa demikian? Karena kita yang akan menjadi penghubung di antara teman-teman kita yang tidak mengetahui. Sekarang jangan ada lagi sampai ada pernyataan seperti ini. Bapak tahu Museum Palagan? Di mana RT? Nah sekarang hindari kalimat itu. Kakak-kakak, teman-teman semua menjadi aset. Bahwasanya penghubung Museum Palagan Bojong Kokosan adalah teman-teman yang berada di aula ini. Setuju? Siap? Mari kita sama-sama karena tidak mungkin bisa dilakukan oleh saya pribadi, bapak-bapak, Pak Wewen khususnya yang selalu mendampingi para pengunjung museum. Sekarang ada jiwa-jiwa muda yang lebih menggugah kembali. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya selaku peserta dari sini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan yang saat ini saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasangan saya di sini kita penyerahan berita juri dan diserahkan kepada panitia pelaksana. Kasih tepuk tangan semuanya. Iya. Silakan tim dokumentasi untuk mendokumentasikan. Ada Rizky, juara harapan 2. Agung, ya bukan Pak Agung. Iya, akan diabadikan. Ada Muhammad Diko, sudah menampilkan dengan puisi-puisinya yang didapatkan dari saku para tentara yang tewas yang gugur dalam pertempuran. Mendapatkan piala, piagam serta uang pembinaan. Dan kami informasikan kembali kepada seluruh peserta, semuanya mendapatkan piagam penghargaan dari panitia. Dan kami informasikan kepada para juara pada hari ini, jangan dulu pulang karena ada administrasi. Iya, juara satu lomba pemandu museum pada Museum Palagan Bojong Kokosan tahun 2020. Ya, 1, 2. Ya, jadi malam mingguan. Ya. Ini dewan juri yang ada kekurangan karena itu panjang. Kita teknika meeting sampai 2 hari ini pelaksanaan. Alhamdulillah dalam keadaan lancar tanpa suatu apapun.
kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan kepada para juara, selamat terus berjuang, terus bergabung dengan kami, terus kibarkan Museum Palagan Bojong Kokosan. Ya, kesehatan, iya, karena sehat itu penting, sehat itu mahal. Jadi kita